Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebaikannya, nikmatnya senantiasa kita rasakan. Walaupun terkadang atau bahkan sering kenikmatan itu kita balas dengan kemaksiatan, atau terkadang bahkan sering pemberian Allah, kebaikan Allah kita balas dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak serta-merta menghentikan nikmat itu dari kita, tapi Allah berikan setiap detiknya kepada kita nikmat Allah agar kita bisa berkesempatan untuk memperbaiki diri di hari-hari berikutnya. Kaum muslim rahimakumullah, hari ini adalah hari berbahagia, hari kita bergembira, hari kemenangan. Setelah sebulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita dalam rangka mentaati Allah Sang Pencipta. Kita berpuasa selama 1 bulan, qiyamul lail, kita tilawah Al-Quran, kita berinfak dan berbagai macam ibadah lainnya kita kerjakan selama Ramadan. Kita bergembira bukan karena pakaian baru yang kita kenakan. Kita berbahagia bukan karena THR yang kita dapatkan. Kita bergembira bukan karena aneka hidangan yang disajikan, tapi kita bergembira, kita berbahagia karena rahmat Allah, karena karunia Allah telah menyertai kita selama Ramadan. Sehingga hari ini kita patut bergembira atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di hari yang penuh berkah ini, atau ketika matahari tenggelam di hari Ramadan, ketika hilal Syawal terlihat, maka kita diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas hidayah yang Allah beri kepada kita. Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan Ramadan. Kemudian bertakbirlah, agungkan Allah atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Naam, kita berpuasa karena hidayah Allah, kita qiyamul lail karena hidayah Allah, kita baca Al-Quran karena hidayah Allah. Semua kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan itu semua atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bertakbir sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia-Nya, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu sujud dan rukuk kepada Allah Sang Pencipta.
Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian, tidak ada seorang pun dari kalian yang terbebas dari dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Kaum muslimin wal muslim rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim merupakan pedoman hidup manusia, pedoman hidup kita semuanya. Al-Qur'anul Karim di dalamnya mengandung petunjuk bagi manusia, mengandung mau'izah, pesan-pesan nasihat yang mulia untuk orang-orang beriman dan bertakwa, bahkan untuk umat manusia seluruhnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya mengandung mau'izah, mengandung pelajaran, mengandung nasihat untuk kita renungi bersama agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di waktu yang singkat ini, di kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semuanya untuk merenungi beberapa nasihat Al-Quran untuk kita semuanya. Semoga menghibur kita dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini. Wasiat yang pertama jemaah sekalian, uzkuru ni'matallahi alaikum. Hendaklah kalian selalu ingat akan nikmat Allah atas kalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua Allah seru, ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah atas kalian. Tentu jemaah sekalian, nikmat Allah atas kita semuanya tak mampu kita hitung. Begitu banyak nikmat lahir, nikmat batin, nikmat kesehatan, keamanan, anak-anak, harta, dan berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan, itu semuanya dari Allah Sang Pencipta. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pastilah kalian tak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian, maka yakinlah fa minallah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu ingat akan nikmat Allah agar kita mudah mensyukurinya. Karena kalau kita lupa bahwa itu anugerah Allah, kita akan lupa untuk mensyukurinya. Sebagaimana halnya Qarun, yang ketika Allah beri dia harta yang berlimpah, dia lupa diri, bahkan lupa sama Sang Pencipta yang memberikan dia harta. Dia mengatakan ketika dinasihati, qala innama utituhu ala ilmin indi. Oh, saya dapatkan harta itu karena kecerdasan saya, karena kehebatan saya, karena kepintaran saya. Itu kata Qarun. Dia lupa kepada Sang Pencipta, pemberi dia harta. Akhirnya dia sombong, maka Allah hukum dia, fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Maka kami benamkan Qarun bersama harta-hartanya ke dalam bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau juga diberikan oleh Allah kenikmatan luar biasa, kerajaan yang tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kerajaannya. Tapi beliau sadar bahwa pemberian itu dari Allah Sang Pencipta, dan itu ujian untuknya. Maka beliau mengatakan, Allah berfirman, qala hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah karunia Tuhanku. Perhatikan, ini semuanya yang saya dapatkan karunia dari Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Dia hendak mengujiku, apakah saya bersyukur atau mengingkari nikmat itu. Jemaah rahimahullah, semua kita bisa mengambil daripada dua kisah ini. Wasiat yang kedua jemaah sekalian, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi Allah menyuruh kita semua, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya, Allah perintahkan kita semuanya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, bukan dari ancaman dunia berupa musibah yang menimpa, enggak.
Bukan dari banjir, bukan dari senganan api dunia, bukan, tapi dari api neraka. Dan itu bisa terjadi dengan cara kita mentaati Allah Sang Pencipta. Perhatikan apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Ketahuilah apa yang Allah larang, maka hindari itu. Ajarkan itu pada diri kita dan pada anak-anak kita agar mereka tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang diharamkan. Karena dengan demikian dia akan selamat dari api neraka. Jika tidak, maka akan terancam. Jangan sampai kita begitu peduli dengan keselamatan anak-anak kita di dunia dari musibah yang menimpa barangkali. Kita khawatir dia mereka sakit, kita khawatir mereka menimpa musibah. Tapi kita jangan nggak pernah khawatir kalau mereka akan tertimpa azab neraka nantinya. Maka jemaah sekalian, silahkan jaga anak-anak kita di dunia. Hindarkan mereka dari musibah dunia, penting. Tapi jangan lupa, persiapkan mereka untuk menggapai keselamatan akhirat berupa surga yang menanti. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan keselamatan anak kita di dunia, kesuksesan dunia mereka, tapi kita lupa mempersiapkan mereka untuk kesuksesan abadi di akhir kelak. Apa artinya kesuksesan duniawi kalau di akhirat harus masuk neraka yang abadi? Apa artinya keselamatan duniawi kalau akhirat nanti harus masuk neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Wasiat yang ketiga jemaah sekalian, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi dunia akhirat. Jamaah rahimakumullah, harta anak merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Banyak orang menginginkannya. Iya, tapi jangan lupa, di samping hal itu adalah anugerah, kenikmatan untuk seorang hamba, tapi jangan lupa keduanya juga merupakan ujian, fitnah bagi pemiliknya. Allah berfirman, innam amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian merupakan fitnah, ujian buat kalian. Maka waspada. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta membuat kita lupa akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak-anak kita membuat kita terjerumus dalam dosa. Jangan sampai terjadi. Karena jika demikian, kita akan merugi dunia dan akhirat. Jaga anak kita. Jangan sampai kita terjebak dalam kemaksiatan karena mereka. Maka jemaah sekalian, di zaman sekarang, ketika banyak orang yang mengejar dunia, yang penting dia dapat uang, dapat harta, tak lagi mau tahu dari mana dia dapatkannya. Sungguh sangat merugi orang demikian. Dan Nabi dari jauh hari telah mengatakan, memperingatkan umatnya, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia, la yubalil maru min aina akhadal mal. Seorang hamba tak lagi peduli dari mana dia dapatkan hartanya, amin halalin amin haram, dari yang halal atau yang haram, gak lagi peduli. Yang penting duit sampai ke tangannya, masuk ke rekeningnya, gak mau tahu mau haram atau halal. Sungguh sangat mengerikan kondisi demikian. Semoga semua dihindarilah hal demikian. Wasiat terakhir jemaah sekalian, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba Allah sejati yang senantiasa beribadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Jangan menjadi hamba Ramadan yang hanya sujud dan rukuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan berakhir, maka berakhir pula rangkaian ibadahnya. La, ya muslimun,
Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad inqadha. Barang siapa yang menyembah Ramadan atau beribadah hanya di Ramadan saja, ketahuilah Ramadan telah berlalu. Ramadan telah berakhir. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah senantiasa hidup dan gak akan pernah mati. Jamaahullah, hendaknya pelajaran yang kita ambil selama Ramadan berupa ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, sedekahnya, tilawahnya, hendaknya kita pindahkan itu keluar Ramadan. Walaupun tidak semaksimal Ramadan tidak mengapa, tapi usahakan kita bisa melanjutkan prestasi Ramadan di luar Ramadan. Tidak mengapa walau sedikit, karena Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Maka qiyamul lail lanjutkan walau 1 rakaat witir setiap malamnya. Tilawah lanjutkan walau 1 hari 1 halaman. Puasa lanjutkan walau sebulan sekali. Kesempatan untuk kita jaga takwa kita di 11 bulan yang akan datang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اللهم أسعد قلوبنا في هذا اليوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجبر كسرهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم سدد رميهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع الحق كلماتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا عزيز يا جبار، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.
اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.